agama yang sempurna itu apa sih? Untuk tahu agama yang sempurna, kita harus kenal kitab suci di dalam dulu, ya. Nurani, cinta kasih, tanpa panduan yang di dalam, mustahil kita menemukan agama yang sempurna. Ketika Anda sudah menemukan kitab suci yang di dalam, barulah Anda bisa menemukan kitab suci yang di luar, yang sempurna itu, yang datang dari utusan Tuhan langsung, yang hidup. Kalau kitab suci masa lalu, yang umumnya orang pegang, sebenarnya tidak bisa dikatakan itu valid sebagai agama yang sempurna. Karena Anda tidak menggunakan pedoman dari dalam, melainkan dari luar Anda imani ke dalam. Itu jalan yang tidak ideal. Nah, artinya agama yang sempurna harus diverifikasi oleh nabinya, utusan Tuhan yang hidup. Anda tidak bisa mengutip ayat-ayat agama Anda lalu Anda terapkan sebagai kebenaran. Itu namanya taklid, iman buta atau iman setengah buta. Nah, jadi kalau Anda sudah mengenal yang namanya utusan Tuhan yang hidup, dari dialah kita bisa menemukan kitab suci yang sempurna. Ini bukunya, ya. Panggilan Mahaguru. Panggilan Mahaguru. Melalui buku ini, kita akan dipandu untuk tahap demi tahap menemukan kebenaran sejati atau hakikat diri. Sedangkan umumnya, kitab suci masa lalu hanyalah berisi cuplikan-cuplikan firman Tuhan, tapi tidak komprehensif, tidak menyeluruh. Jadi ketika saya bertanya, apa bukti bahwa kitab suci Anda benar secara menyeluruh? Umumnya, ketika saya dialog, Anda tidak bisa memberikan itu, karena yang bisa Anda lakukan hanyalah mengutip pernyataan-pernyataan. Berapapun jumlah pernyataan yang ada di dalam agama Anda tidak bisa dipakai untuk membuktikan bahwa kitab Anda benar secara menyeluruh. Ya, Anda membutuhkan sesuatu yang lebih sehingga bisa membuktikan. Kalau Anda tidak mampu membuktikan agama Anda benar secara menyeluruh, artinya Anda bisa tersesat. Karena kalau ada satu saja pernyataan yang Anda imani ternyata itu salah, Anda sudah tersesat. Artinya Anda harus punya pedoman agama di dalam diri Anda. Kan begitu. Ya. Sebelum Anda menemukan utusan Tuhan yang hidup, Anda tidak bisa menemukan kitab suci yang sempurna. Karena kitab suci atau firman Tuhan yang sempurna itu datang dari utusan Tuhan yang hidup tadi. Karena hakikat dari utusan Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Saya tidak bicara sosok utusan, ingat ya. Hakikat itu yang sebenarnya, sesuatu di balik yang tampak itu. Ya. Kenapa dikatakan Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan? Artinya hakikat Tuhan Yesus bukan apa yang tampak, melainkan apa yang tidak tampak. Karena gambaran berbeda dengan yang digambarkan. Ilustrasi berbeda dengan yang diilustrasikan. Salah nggak orang menyembah Yesus sebagai Tuhan? Secara umum tidak salah, tapi secara khusus punya kelemahan. Karena Anda tidak bisa masuk ke dalam diri Anda tanpa melalui Kristus yang hidup. Ya, ingat, Kristus jangan dimaknai secara zohir. Dia adalah batinia, bukan apa yang tampak. Yang disebut Tuhan bukan apa yang tampak. Yang tampak adalah hanya gambarannya saja. Ya, kalau Anda mengikuti apa yang tertulis di kitab Anda, nggak cukup, karena perjalanan spiritual itu ke dalam kan. Apakah ada langkah-langkah bagaimana kita masuk ke dalam kesadaran kita? Nggak ada. Di kitab suci masa lalu nggak ada. Semua hanyalah gambaran umum. Karena yang khusus itu kita harus dipandu langsung oleh utusan Tuhan yang hidup tadi. Ya, kalau Anda ingin mengikuti kitab suci Anda yang sekarang ini secara lebih sempurna, Anda harus mengikuti utusan Tuhan yang hidup. Yang asli seperti itu, karena kebenaran itu hanya bisa dicapai melalui jalan yang masuk ke dalam itu. Ya. Seperti itu. Kalau ini buku ini bisa Anda beli di Tokopedia, mungkin sekitar 100.000. Ini tuh ada perwakilannya di Indonesia, di Cibubur. Namanya kalau yang sekarang namanya Gurinder, ya.
Jadi, kalau Anda mengikuti petunjuk semacam buku ini, maka utusan Tuhan, Nabi itu setiap 500 tahun sekali akan mengalami kehilangan kekuatan lagi untuk menolong manusia. Karena fungsi utusan Tuhan itu menolong manusia. Ya, nggak bisa dia selamanya. Anda mengira dari zaman Nabi Anda sampai sekarang terus masih ini kan, masih punya power. Nggak bisa, kekuatannya akan memudar. Itu sudah hukum alam. Kalau Anda punya tafsiran bahwa kekuatan itu masih sampai sekarang, itu kan cuma interpretasi Anda kan ya. Kalau saya kan menurut beliau, karena kalau kita belum mengenal beliau, kita tidak bisa mengetahui, karena kita ini pasien. Pasien harus percaya sama dokter. Ya, para nabi itu dokter yang hidup. Nah, kalau Anda menggunakan buku yang tidak pernah diverifikasi oleh nabinya, jalan itu tidak valid, tidak kredibel. Betapa bodohnya seorang pasien yang ketika sakit berobat kepada buku, bukan kepada dokter. Nabi itu dokter, dokter yang hidup. Jangan berobat kepada buku, bahkan bukan buku kedokteran, itu hanyalah buku yang ditulis oleh orang awam. Karena jauh ratusan tahun setelah Nabi wafat barulah dibuat kitab suci itu. Ya. Nah, itu jalan yang tidak valid, tidak ini ya. Ya kalau memang tujuannya hanya level dasar, level ini ya nggak masalah di situ ya. Tapi kalau memang tujuannya benar-benar mencapai pengenalan jati diri sampai benar-benar permanen, nggak cukup. Ya, Maha Guru saya berkata, mengikuti seorang utusan Tuhan yang hidup itu kecepatan naiknya itu 100.000 kali lebih cepat dibanding Anda mengikuti buku dari masa lalu. Anda pakai itu. Jauh kecepatannya. Pesawat aja nggak sampai 100.000 km per jam kan. Nah, seperti itu. Nah, cukup dulu lah saya kira ya. Makasih.